Jadi selamat datang kembali di materi fisika dasar. Kita akan lanjut di materi listrik dan magnet, yaitu mengenai flux listrik dan hukum Gauss. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana si muatan yang menghasilkan medan listrik itu bagaimana. Ada muatan yang negatif yang sifatnya itu sink, dan muatan positif yang sifatnya itu source, jadi keluar, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke flux listrik dan kenapa kita harus belajar tentang flux listrik, kita akan bahas dulu mengenai fluxnya dulu. Jadi flux itu bisa untuk banyak hal, bisa ke listrik, bisa ke magnet, dan apapun itu yang memiliki arah gitu, pola-pola garis-garis seperti itu. Nah, flux itu secara definisi itu adalah seberapa besar sesuatu melalui sebuah permukaan. Jadi kalau misalkan kita memiliki permukaan ya plat seperti ini, atau permukaan yang bentuknya tidak jelas seperti ini, lalu kita lewatkan sesuatunya ini bisa apa saja, maka kita ingin tahu seberapa besar sesuatu itu melalui dari si permukaan itu sendiri. Nah, untuk flux listrik, maka seberapa besar si flux listrik ini mempengaruhi sebuah permukaan yang ada, seperti itu. Jadi flux listrik itu disimbolkan oleh simbol Pi. Pi-nya, kalau flux saja itu Pi, tapi kalau flux listrik itu biasanya ditambahkan E untuk menandakan ini flux dari listrik. Tapi kalau misalkan pi saja biasanya, ya pi saja itu biasanya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa ini adalah flux listrik. Nah, ini persamaannya adalah seberapa besar medan listrik yang dikalikan secara dot terhadap permukaannya gitu. A itu permukaan kan, jadi panjang kali lebar. Dan ini kalau kita refresh lagi dari pertemuan sebelumnya tentang vektor, itu adalah dot product. Jadi kita ingin tahu kalau misalkan arah medannya itu ke sini, kita ingin tahu komponen dari medan ini yang melewati si bidang, tapi sejajar gitu. Jadi sejajarnya itu berapa banyak sih? Kalau misalkan semuanya berarti 100%. Kalau misalkan ternyata ada sudut, berarti nanti tidak akan 100%, seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu mengenai permukaan normal. Kalau kita memiliki sebuah permukaan gitu, maka normal dari permukaan itu adalah arah vektor yang tegak lurus pada sebuah objek. Jadi kalau misalkan ini adalah plat yang arahnya vertikal seperti ini, maka nanti si normalnya itu adalah tegak lurus dari si platnya ini, jadi arahnya ke kanan gitu. Kalau misalkan dia memiliki sudut ke atas, maka tetap tegak lurus terhadap si platnya ke atas gitu. Dan kalau misalkan arahnya di horizontal, nanti ya tegak lurusnya itu ke arah atasnya, seperti ini. Nah, ini disebut dengan normal dari sebuah bidang atau permukaan gitu. Nah, jika kita hubungkan dengan flux listrik, maka jadi nanti kalau misalkan kita berikan medan listrik pada si plat-plat ini, itu nanti pengaruhnya akan berbeda karena bergantung pada sudut yang mengenai si plat ini gitu. Jadi untuk secara sederhananya si medan listriknya itu akan seperti ini. Yang berbeda di sini ada kemiringan, dan yang ini sejajar si bidangnya. Nah, untuk menyederhanakan, kita bisa buat saja satu buah garis medan listrik dan arah dari si bidang normalnya. Nah, untuk yang pertama, kasus yang pertama, bidang normalnya itu sejajar dengan arah dari si medan listriknya. Untuk yang kedua, itu ada sudut tertentu, theta, sehingga ini nanti harus direfleksikan terhadap si normalnya gitu. Jadi si E-nya itu didotkan terhadap si arah bidang yang normal ini. Lalu untuk yang ini juga sama, nanti si medan listriknya itu harus direfleksikan terhadap bidang normal dari bidangnya, bidang platnya ini gitu. Nah, untuk menyederhanakan atau memudahkan, yang asalnya E dot A itu bisa kita ubah menjadi E dot bidang normal dari A gitu. Atau bisa kita sederhanakan lagi karena dot product, yaitu jadi nanti seberapa besar medan listriknya dikalikan luas permukaannya dikalikan sudut cos theta-nya gitu.
Untuk kasus yang pertama, karena cos tetanya itu 0 dan cos 0 itu adalah 1, maka nanti nilainya itu dikalikan A-nya langsung gitu. Jadi kalau keadaannya seperti ini, kita sebut dengan keadaan fluxnya maksimum. Jadi semua medan listrik yang melewati plat itu semuanya gitu, atau maksimum. Tapi kalau kita memiliki sudut, contohnya misalkan sudut ini adalah 30 derajat, maka nanti ya setengah akar 3 dari EA gitu. Nantinya seperti itu. Lalu kalau misalkan arahnya tegak lurus seperti ini antara bidang medan listriknya dengan bidang normalnya, maka ini nanti tetanya itu cos 90. Cos 90 itu 0, maka kalau bidangnya seperti ini tidak ada sama sekali flux yang lewat ke plat yang kita miliki. Seperti itu. Nah, sama halnya kalau misalkan kita memiliki bidang yang acak seperti ini misalkan itu. Nah, di sini kalau misalkan yang sebelumnya itu cukup sederhana karena bidangnya itu hanya satu. Tapi kalau misalkan di keadaan yang bentuknya sangat ya tidak bisa diprediksi gitu, tidak sederhana itu, nanti kita harus membuat sebuah fragmen-fragmen luas atau kecil, luas-luas kecil dari setiap permukaannya gitu. Anggap saja ini tengahnya itu kosong, ini bentuk permukaannya seperti ini. Jadi kita harus melihat medan dari posisi ini, dan semuanya gitu. Jadi A-nya itu berubah jadi dA, perubahan kecil dari A gitu. Dan nanti kalau ditotalkan, si fluxnya itu adalah integral dari semua flux yang ada di sini. Integral itu jumlah perubahan flux yang ada di permukaan ini. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi integral dari semua permukaannya. Ini 0 itu integral tertutup dari permukaan yang tertutup dari medan listrik yang mengalir pada bidang-bidang kecil yang ada di sini gitu. Jadi dipotong-potong. Nah, masalahnya bukan masalahnya, jangan ke sana dulu. Di sini kalau misalkan si pola fluxnya itu keluar dari dalam keluar, itu kita bisa sebut sebagai flux positif. Tapi kalau misalkan fluxnya itu ke dalam, dari luar ke dalam, itu kita sebut dengan negatif. Dan kalau untuk yang 0 berarti jumlah flux ke dalam dan keluarnya itu sama. Jadi 0 gitu secara total. Nah, yang jadi masalah, kita bisa mendefinisikan flux ini positif atau negatif gitu secara kasar. Tapi kita ingin tahu besarnya dari flux ini berapa sih gitu. Kalau kita harus membagi-bagi luas-luas kecil ini akan sangat sulit gitu. Kita perlu membaginya sekecil apa, dan arah dari si medannya itu kemana saja itu harus diperhitungkan semuanya gitu. Nah, itu akan jadi masalah kalau kita harus menghitung semuanya gitu. Nah, ada solusi untuk mempermudah perhitungan itu yang disebut dengan hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu menyatakan bahwa jumlah flux listrik yang melalui permukaan tertutup itu sebanding dengan muatan yang ditutupi oleh permukaannya dibagi dengan permitivitas. Jadi yang kuncinya adalah jumlah flux listrik itu adalah dipengaruhi oleh muatan. Jadi nanti flux listrik yang asalnya itu integral E dot dA, medan listrik yang sejajar dengan bidang permukaan normalnya dijumlahkan, sekarang menjadi hanya jumlah muatan yang ada di dalamnya dibagi dengan epsilon 0 atau permitivitas vakum gitu. Jadi yang penting adalah muatan yang di dalam permukaan ini itu ada berapa sih? Nanti itu bisa menentukan nilai dari si fluxnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada beberapa muatan, ya kita tinggal jumlahkan saja si muatan-muatan ini. Pada akhirnya nanti kita akan dapatkan totalnya seperti apa. Seperti itu. Nah, kita contohnya itu dari flux listrik dari benda yang sangat sederhana dulu, yaitu bola gitu. Misalkan kita punya sebuah muatan positif dengan pola medan listriknya keluar tentunya karena source. Lalu kita ingin mengamati flux listrik pada bola ini gitu dengan jari-jari tertentu. Nah, ini persamaan yang biasanya yang integral. Nah, kita perlu men-zoom dulu di daerah sini. Dari setiap
potongan-potongan kecil luas ini gitu, kita bisa asumsikan bahwa kalau misalkan bulat sempurna dan titik muatannya itu berada di tengah, tepat di tengah, maka nanti bidang normalnya itu dengan arah medan listriknya itu akan sejajar, benar-benar sejajar, tidak ada sudutnya sama sekali. Sehingga nanti di sini kita akan dimudahkan untuk proses perhitungannya. Nah, di sini karena sejajar berarti semua medan yang keluar itu nilainya akan sama. Jadi di sini sama, di sini sama, di sini sama, di sini sama. Yang beda itu hanya arahnya saja gitu. Nah, karena sama, maka si E-nya ini itu bisa dianggap konstan sehingga bisa keluar dari integralnya. Itu karena tidak berubah terhadap perbedaan permukaan gitu. Di sini jadi si E-nya itu bisa keluar dan E-nya itu adalah persamaannya Q dibagi 4V epsilon 0 R kuadrat. Dan integral dari dA itu adalah luas permukaan dari bola ini sendiri. Jadi 4V R kuadrat. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa eliminasi 4V-nya hilang, tentunya R kuadratnya juga hilang, dan sisanya itu hanya muatan dibagi epsilon 0. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah sebelumnya kita harus berpikir bahwa garis-garis medan itu kan memang dipengaruhi oleh medan listrik itu dipengaruhi oleh jarak gitu. Kalau misalkan muatannya di sini, maka medan listrik di sini itu dipengaruhi oleh jarak. Tapi ternyata kalau misalkan dalam sebuah bentuk tertentu itu, dalam sebuah bidang contohnya ini untuk yang bola, itu ternyata yang mempengaruhi itu hanya nilai muatannya saja. Epsilon 0 ini hanya konstanta saja yang tidak akan berubah dari waktu ke waktu gitu. Jadi di mana semua muatannya itu yang ada di dalam itu yang akan mempengaruhinya. Jarak tidak akan mempengaruhi. Itu yang menarik. Lalu bagaimana kalau kita geser si permukaan bolanya itu agak condong ke kanan gitu. Jadi si posisi muatannya itu tidak di tengah lagi. Jadi menuju ke sini gitu. Nah, apa yang akan terjadi? Ternyata kalau misalkan ini digeser pun secara total itu nanti akan tetap sama nilainya itu dipengaruhi hanya oleh Q dan epsilon 0 karena garis-garis medan gayanya itu walaupun di sini besar itu pasti karena dekat dengan muatan dan di sini sangat kecil, tapi secara total akibat dari ini itu kan permukaannya ini tidak akan sejajar lagi kalau misalkan ternyata bergeser si posisi muatannya. Nanti akan ada sudut. Nah, total dari si fluxnya itu ternyata tetap sama, yaitu Q dibagi epsilon 0. Itu yang menarik dari hukum Gauss ini. Dan sama juga halnya kalau misalkan kita tambahkan muatan yang lain di dalam bola ini akan tetap sesuai dengan jumlah muatan yang ada. Jadi kalau misalkan ada 2 buah muatan seperti ini, maka ya tinggal jumlahkan saja muatannya. Jadi 2 positif gitu. 2Q. Seperti itu. Nah, bagaimana halnya kalau misalkan permukaannya kita ubah menjadi pola yang tidak seragam seperti yang sebelumnya bola itu. Ternyata kalau kita menggunakan pola yang beragam juga gitu, medan flux listriknya itu akan tetap sama mengikuti persamaan ini gitu. Jadi yang penting adalah berapa jumlah muatan yang ada di dalam permukaan ini gitu. Tapi beda halnya kalau misalkan kita geser si muatannya keluar dari permukaannya. Nah, di sini akan terjadi perbedaan karena yang pertama medan listrik yang masuk itu nanti akan sama dengan medan listrik yang keluar di sini. Kalau diperpanjang seperti itu. Dan ini yang masuk dan yang keluar, ini masuk dan keluar. Dan ini akan menyebabkan total dari si fluxnya itu karena masuk dan keluar itu sama, berarti nanti totalnya itu 0. Jadi kalau misalkan ada muatan yang ada di luar, itu dia tidak akan mempengaruhi flux listrik yang ada di permukaan bola ini. Jadi yang mempengaruhi hanya yang ada di dalam permukaan bolanya atau permukaan tertentu, seperti itu. Nah, jadi hukum Gauss ini menyatakan bahwa kalau kita punya sejumlah muatan gitu, muatan positif, negatif atau netral gitu, dan dilingkupi oleh sebuah permukaan tertentu dengan bentuk yang
bisa seragam atau tidak seragam, maka nanti total dari flux listriknya itu hanya dipengaruhi oleh jumlah muatan listrik yang ada dibagi dengan epsilon 0, yaitu konstanta permitivitas vakum, seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian.